Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai suatu berita yang berjudul Undang-Undang yang paksa Google dan Facebook bayar konten media online di Australia, sukses hidupkan industri. Anggota kami terdiri dari Papit Nurfadilah, Nadia Oktaviani Putri Johari, saya Nindya Amelia, dan Gilang Utama Ramadan. Berikut adalah pemaparan hasil diskusi kami. Regulasi hak cipta jurnalis atau disebut publisher rights adalah program dari Kominfo yang mengharuskan media membayar biaya untuk mempublish dengan dampak tidak bisanya media sembarangan untuk mendominasi platform digital. Dalam hal ini ditegaskan juga oleh Menkominfo Joni, kita tidak bisa memilih langkah yang ekstrim seperti membuka sampai menutup. Yang kita pilih adalah koeksistensi hidup bersama. Itulah yang kita tata. Kita mulai dulu dengan publisher rights, kata Joni. Regulasi ini sudah ditetapkan di Australia sebagai undang-undang bernama News Media Bargaining Code. Undang-undang di Australia yang mewajibkan raksasa internet Facebook dan Google untuk membayar konten-konten dari media online dinilai sukses dalam penerapannya. Regulasi ini memungkinkan adanya konvergensi media, namun apakah seluruh media akan menyetujuinya? Diingat kinerja Kominfo belakangan ini yang kurang baik bagi pengguna internet. Beberapa media mungkin melakukan penolakan hingga adanya kejelasan terhadap publisher rights ini. Jika memang peraturan ini hanya disahkan sebagai peraturan bukan undang-undang, alih-alih memperbaiki ekosistem media namun berdampak buruk bagi media ke depannya. Australia yang mengesahkan sebagai undang-undang pun tentu akan patuh ketika itu dirasa baik dengan citranya yang belum terbilang buruk. Namun kasusnya di Indonesia, Kominfo belum kembali mendapatkan citra baik setelah ramainya PSE yang berdampak banyaknya data pribadi para pengguna internet yang bocor dan tidak aman. Kembali lagi, masyarakat sebagai pengguna internet, khususnya pelaku dalam platform media digital, perlu diberikan pemahaman lebih terhadap publisher rights ini. Jika disahkan menjadi undang-undang, namun banyak terdapat pasal karet, semua yang direncanakan untuk mencontoh suksesnya Australia menjadi sia-sia. Teori yang berhubungan dengan berita kali ini adalah teori hierarki dalam pengaruh isi media dalam pemberitaan. Teori hierarki adalah teori yang menjelaskan tentang pengaruh internal dan eksternal media terhadap isi pemberitaan. Teori ini dikenalkan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Ritchie. Keduanya membagi pengaruh tersebut ke dalam 5 level, yaitu pengaruh individu pekerja media, rutinitas media, organisasi media, luar media, dan level ideologi. Teori ini menjadi penting dalam studi media karena isi media diasumsikan memiliki implikasi penting dalam perubahan sosial. Teori ini juga dapat dikatakan menarik karena menawarkan perspektif alternatif dalam memahami isi media. Lalu, Shoemaker dan Ritchie mempunyai asumsi bahwa media berperan aktif dalam membentuk realitas dan media tidak bersifat netral. Dengan asumsi ini, Shoemaker dan Ritchie membawa teori hierarki sebagai alternatif terhadap teori-teori media mainstream yang cenderung bersifat positivistik. Nah, di sini kita membahas tentang solusi dari kasus yang ada. Nah, di Indonesia sendiri ini sampai Maret tahun ini, Dewan Pers telah menyerahkan draft regulasi publisher right atau hak penerbit kepada Kementerian Kominfo. Rencananya draft ini akan jadi aturan yang mirip dengan News Media Bargaining Code di Australia. Nah, draft ini juga akan dituangkan menjadi peraturan presiden atau peraturan menteri, dan diharapkan regulasi publisher right ini akan selesai atau rampung dan disahkan pada Hari Pers Nasional 2023. Dan dengan aturan ini akan menyeimbangkan daya tawar antar media massa dengan platform digital, yang dimana ini bisa bermanfaat untuk memperkerjakan jurnalis yang lebih banyak dan lebih membudayakan SDM yang ada. Nah, solusi dari kelompok kami adalah dengan pemerintah Indonesia menerapkan aturan atau undang-undang yang dimana aturan atau undang-undang ini dapat mensejahterakan para jurnalis, dan dengan diterapkannya aturan atau undang-undang ini juga pemerintah dapat mengontrol penyebaran konten-konten yang akan dibagikan ke halayak umum.
Nah, jadi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman itu adalah kehadiran hak penerbit atau publisher right ini itu nantinya bisa menyejahterakan perusahaan dan kualitas media di Indonesia kalau berhasil direalisasikan dengan benar. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut, Kominfo itu udah melakukan kajian, terus juga udah dapat beberapa masukan gitu dari pihak-pihak, baik dari pihak perusahaan media dan juga dari pihak-pihak lainnya. Jadi, inti dari publisher right ini itu berisi hak pengelolaan media untuk mengatur dan mengurangi dominasi berlebih platform digital. Nah, aturan ini tuh dipandang penting ya, karena tujuannya itu biar konvergensi media ini bisa memberikan peluang yang sama baik untuk media massa konvensional dan juga media baru. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan teman-teman tadi, itu bisa diketahui bahwa permasalahan yang disampaikan tadi itu nantinya akan mengarah pada negosiasi antara platform di Indonesia dengan platform global untuk menyebarkan informasi seperti Facebook atau Google. Nah, singkatnya, dari undang-undang tadi itu nantinya akan ada biaya yang harus ditekan atau dikeluarkan untuk konten-konten yang beredar di layanan platform digital milik para perusahaan raksasa teknologi itu. Nah, jadi dari aturan tersebut, perusahaan media massa bisa bernegosiasi dengan platform digital soal harga untuk konten mereka yang dimuat di platform. Nah, ini salah satu unsur yang dibahas dalam rancangan peraturan hak penerbitan tersebut. Jadi tujuannya itu ya tidak lain untuk mencapai jurnalisme yang berkualitas di tengah disrupsi teknologi ini, di mana banyak sekali platform digital ya. Nah, tujuannya itu biar platform digitalnya lebih berkualitas